Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen strategik, yaitu Human Capital dalam era Knowledge Economy dan Human Capital Readiness. Nah, pasti pengertian Human Capital. Human Capital merujuk pada seluruh sumber daya yang dikontribusikan secara utuh untuk keberlangsungan organisasi. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya fisik, knowledge, sosial, dan juga reputasi atau image organisasi. Pada era industri, sumber daya manusia dihargai karena kekuatan dan ketahanan fisik manusia untuk mencapai target suatu organisasi atau perusahaan. Saat ini, dunia industri dan lingkungan kerja telah memasuki era knowledge economy, menurut Drucker dalam Fundamenter. Di era knowledge economy, terjadinya banjir informasi jauh melebihi yang dibutuhkan. Canggihnya sistem informasi dan telekomunikasi global via internet dan telepon seluler mengakibatkan derasnya informasi yang diterima, meskipun banyak dari informasi tersebut kurang diperlukan. Begitu banyak informasi yang ada, membuat para profesional tersebut harus mampu menyaring dan memanfaatkan informasi yang bermanfaat bagi solusi atas masalah yang dihadapinya. Karena itulah, daripada profesional atau worker tersebut dituntut memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang didapatnya, kemudian mentransformasikan dan membagikan tacit dan explicit knowledge yang telah ia dapat kepada kolega atau rekan kerja lainnya. Menurut Fundamenter, merangkum pendapat Joste dalam Wig et al. Yang menyebutkan adanya dua kecenderungan utama yang mempengaruhi perkembangan knowledge economy, yakni globalisasi dan teknologi. Menurut Fundamenter juga, merangkum adanya kecenderungan perubahan dalam dunia bisnis, antara lain kecepatan perubahan berakselerasi dengan cepat. Dunia bisnis menjadi arena kompetisi yang teraman, kompetisi bersifat sangat global. Kemudian Fundamenter juga merangkum pendapat Davy yang memprediksi perubahan dunia industri akibat adanya evolusi knowledge economy, yaitu tidak ada lagi konsep lifetime employment, profesional, manajerial, teknikal, dan pekerjaan di area layanan jasa meningkat, sedangkan profesi sebagai clerk, operator, serta buruh akan kurang dibutuhkan. Teknologi yang lebih canggih, proses bisnis yang lebih baik, namun juga mengakibatkan terjadinya pengaruh jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja yang tersedia adalah benar-benar dalam kategori trained worker. Para profesional mulai menyadarinya adanya kebutuhan untuk selalu meningkatkan kompetensi mereka, bukan hanya tuntutan pekerjaan semata, namun kebutuhan tersebut lebih didasari daripada tuntutan untuk memenuhi pengembangan pribadi dan karir mereka. Para pekerja atau profesional muda menghadapi bahwa tanggung jawab mereka dan tuntutan pekerjaan lebih tinggi, sehingga dibutuhkan kompetensi yang tinggi serta jiwa yang independen dan tangguh. Kompetisi global memaksa adanya peningkatan produktivitas di dunia kerja, menjanjikan ketidakpastian. Nah, kemudian di sini akan sedikit menjelaskan tentang Human Capital Readiness atau HCR. Sebagaimana yang disampaikan Kaplan dan Norton, bahwa HCR adalah kerangka kerja yang memungkinkan organisasi mengidentifikasi persyaratan HC untuk eksekusi strategi,
estimasi kesenjangan antara persyaratan HC dan kesiapan karyawan, dan membangun program untuk menutup kesenjangan antara persyaratan dan kesiapan saat ini. Proses pengukuran HCR dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh individu yang melakukan setiap proses internal penting. Nah, proses pengukur HCR yang pertama ada Identify Strategic Job Families. Semua pekerjaan penting bagi organisasi. Jika tidak maka tidak mungkin perusahaan akan memperkerjakan dan membayar orang untuk melakukannya. Tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan memberikan diferensiasi bagi perusahaan. Untuk memahami pentingnya kelompok pekerjaan strategis, eksekutif Chemico mengidentifikasi kelompok pekerjaan strategik untuk setiap proses inovasi. Yang pertama, Partnering in the Product Development, Joint Venture Program Manager, atau individu yang secara efektif mengelola kompleksitas multi-company joint ventures. Applied Research Senior Scientist, atau individu dengan penguasaan domain teknikal yang spesifik yang mengembangkan aplikasi produk baru. Tema Customer Management Chemico terdiri dari 2 proses. Yang pertama, Customer Partnering. Solution Engineer atau insinyur yang bekerja sebagai konsultan menerapkan produk Chemico untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, Order Fulfillment, Call Center Representative Specialist, yang bekerja dalam kemitraan dengan Solution Engineer untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pengiriman produk. Demikian juga dengan tema-tema strategik lainnya akan diidentifikasi apa saja jabatan yang memenuhi kualifikasi strategic job families. Kemudian yang kedua ada Define the Competency Profile. Profil kompetensi menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan karyawan untuk dapat berhasil dalam posisi tertentu. Berbagai metode dapat dilakukan oleh HR, misalnya melakukan wawancara pada subject matter expert atau orang yang ahli pada bidang pekerjaan tersebut. Profil kompetensi menjadi referensi yang dapat digunakan oleh Departemen HR saat merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan untuk posisi-posisi tersebut. Kemudian yang ketiga ada Assess Human Capital Strategic Readiness. Asesor dapat memilih dari berbagai pendekatan untuk mengevaluasi kinerja dan potensi setiap individu. Misalnya, seseorang karyawan mungkin melakukan penilaian diri terhadap persyaratan pekerjaan, kemudian didiskusikan dengan mentor atau manajer karir. Sebagai alternatif, asesor dapat meminta umpan balik 360 derajat dari berbagai individu tentang berbagai aspek kinerja karyawan tersebut. Kemudian yang terakhir ada Institute Human Capital Development Program. Peta strategik memberikan fokus pada program sumber daya manusia, yaitu perekrutan, pelatihan, dan perencanaan karir yang nantinya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Tanpa panduan peta strategi, sebagian besar program pengembangan SDM berusaha memenuhi kebutuhan 100% tenaga kerja dan oleh karena itu kurang berinvestasi pada pekerjaan yang benar-benar membuat perbedaan. Dengan memfokuskan investasi sumber daya manusia dan program pengembangan pada jumlah karyawan yang relatif kecil dalam pekerjaan strategik, organisasi dapat mencapai kinerja lebih cepat dan lebih murah. Kemudian memfokuskan program SDM pada berbagai jabatan kritikal yang penting bagi strategi organisasi, membantu mempercepat action dan meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.